Oke, perkenalkan saya Brian. Di sini saya akan membuat meatball Swedish. Jadi, langkah pertama yaitu kita akan membuat kaldu. Bahan-bahannya yaitu ada daun bawang, lalu ada wortel dan juga bawang. Lalu di sini kita juga menggunakan sayap ayam. Kita akan gunakan bagian ayam yang tidak dipakai. Langkah pertama yaitu semua bahan seperti wortel, bawang, dan sayap ayam ditumis terlebih dahulu. Gunakan api kecil. Setelah itu masukkan ayam yang sudah kita siapkan tadi. Selanjutnya langkah kedua. Mari kita membuat bola dagingnya. Nah, bahan-bahannya ada daging cincang, potongan dada yang dicincang hingga halus. Pertama, saya akan mencincang daging dada ayam terlebih dahulu. Hingga halus ya. Nah, setelah halus, mari campurkan dada ayam dan daging yang sudah dihaluskan. Setelah itu, jangan lupa untuk cincang bawang putih. Pertama, digeprek dulu, lalu kita cincang. Nah, setelah halus, jangan lupa nih cek dulu kaldu yang tumisan yang untuk kaldu tadi. Jika sudah mulai harum, kecilkan apinya. Setelah itu campurkan bawang yang sudah dicincang, lalu diaduk hingga merata. Nah, setelah itu jangan lupa untuk seasoning dengan garam dan lada hitam sesuai selera ya. Nah, kita cek dulu nih. Wah, ternyata sudah matang ya tumisan kaldu tadi. Setelah matang, lalu masukkan tumisan untuk kaldu tadi ke dalam air dan rebus hingga mendidih dan mengental. Langkah selanjutnya, keluarkan bola daging dari dalam freezer. Nah, hingga teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan membuat saus untuk marinasi bola daging. Bahan-bahannya yaitu ada susu,
terigu, black pepper, dan garam secukupnya. Diaduk hingga mengental. Tambahkan susu secukupnya. Jika kurang, selanjutnya, saus dituangkan di atas meatball. Dituangin di atasnya seperti ini. Make sure semuanya tercover dengan saus meatball tadi. Lalu tutup meatball yang sudah dituangkan oleh saus dengan aluminium foil dan masukkan ke oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 40 menit. Pastikan aluminium foilnya menutupi semua bagian. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 40 menit ya. Setelah itu sisakan saus yang tadi kita sudah buat dan campurkan dengan telur. Setelah itu nanti kita aduk sampai merata. Jika sudah merata, campur gula sedikit dan diaduk lagi. Seperti ini. Jika kurang mengental, saya sarankan untuk memberikan sedikit terigu supaya adonan mengental. Lalu panaskan mentega hingga mencair. Jika sudah mencair, masukkan garlic yang sudah dicop dan ditumis hingga harum. Jangan lupa untuk diaduk-aduk hingga merata. Selanjutnya, ambil adonan yang sudah kita buat tadi, lalu masukkan dan diaduk hingga bertekstur.
Setelah matang, pindahkan ke dalam mangkok dan masukkan susu full cream. Lalu aduk hingga merata. Jika sudah merata, boleh tambahkan kecap asin sedikit dan diaduk lagi. Jika kurang kecap asin, bisa ditambahkan sedikit hingga merata. Jika sudah diaduk hingga merata, masak adonan tersebut hingga matang dan diaduk dengan teratur. Oh iya, jangan lupa masukkan garam sedikit. Diaduk hingga bertekstur. Lalu tambahkan air sedikit saja. Setelah itu tambahkan sedikit black pepper dan garam untuk seasoning. Lalu diaduk hingga merata kembali. Jika kurang, bisa ditambahkan black pepper sedikit lagi. Jika sudah mengental dan bertekstur, maka saus sudah siap untuk dihidangkan. Setelah 40 menit, keluarkan bola daging dari oven. Jika sudah matang, maka saus yang sebelumnya akan mencair seperti ini dan meresap ke dalam meatball. Nah, selanjutnya tahap plating. Tuangkan saus scramble egg di atas piring seperti ini. Lalu taruh meatball di atas scramble egg. Ini opsional ya. Kalian bisa berkreasi. Gimana? Bagus kan? Langkah terakhir, tumis kacang polong dan jagung yang sudah dipotong kecil-kecil hingga matang dan diberikan seasoning.
Tambahkan garam sedikit dan aduk hingga merata. Oh iya, apinya sedang aja ya. Nah, udah jadi nih. Sekarang kita plating kacang polong dan jagung yang tadi di atas meatball dan sausnya ya, seperti ini. Nah, sudah jadi nih meatball Swedish ready to serve.